Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang menurut akun media sosial @bemsi.official digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sejak awal pekan ini. Tajuk aksi demo yang memakai tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik di media sosial sejak awal Februari ini. Tagar Indonesia Gelap ini berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintah. Istilah ini pun semakin meluas seiring diadakan aksi demo para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang digelar di masing-masing kantor pemerintahan. Aksi serentak para mahasiswa dari berbagai daerah ini menurut BEM SI sebagai pengingat agar pemerintah saat merumuskan kebijakan selalu berpihak pada rakyat. Dan bahwasanya mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh di Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan masalah KIP, kemudian IPI, ya biar siswa itu tetap semua jalan, PDB tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Saya kira oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat tuh paket pengantar kita, Agita dan juga pemirsa, bahwa kalau lagi gelap, apalagi cuaca hujan, tadi kan kata Agita enaknya makan bakso, begitu ya. Ternyata itu tidak semua dilakukan, bahwa ternyata ada yang kalau lagi gelap, pengen bawaannya demo, begitu. Karena sesuai dengan tajuknya, betul, Indonesia Gelap. Jadi ini yang lagi viral, di mana fenomena Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap. Jadi kita akan bahas di dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Sudah ada siapa aja nih, Agita? Nah, untuk itu langsung saja kita hadirkan tentunya sejumlah narasumber. Ini tiga-tiganya sudah hadir di studio. Hat-trick, kalau main bola hat-trick, tiga-tiganya hadir. Tapi pertama saya akan langsung kenalkan dulu Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Waduh, Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada analis politik kita tentunya, Bang Pangi Syarwi. Bang Ipang, apa kabar? Pagi, Bang Pangi. Kabar baik, pagi. Luar biasa. Mbak Anita, Mas Philip. Nah, ini yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu ya. Sudah ada Koordinator Pusat BMSI, Mas Satria Noval Putra Ansar. Mas Satria, pagi, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mas Satria. Oke. Meskipun mungkin langit ini kayaknya masih agak gelap. Masih agak gelap. Tapi informasinya memang aksi demonstrasi, aksi mahasiswa masih berlangsung hari ini juga dan besok ya, Mas. Tapi sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Philip, tajuk Indonesia Gelap. Ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang diresahkan oleh para mahasiswa ini? Apa saja sebenarnya tuntutannya, Mas? Oke, sebetulnya hal pertama yang pengen saya disclaimer dan sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa BEM seluruh Indonesia atau mahasiswa itu adalah elemen terkecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin. Mungkin kalau misal dilihat di kiri ada sekelompok buruh, di sebelah mungkin lihat sebelah kanan ada petani-petani yang mungkin datang juga aksi. Mungkin lihat ke belakang ada mahasiswa dan lihat ke depan juga ada pekerja-pekerja menengah ke bawah atau bahkan menengah ke atas. Baik. Sehingga sebetulnya bukan hanya aksi mahasiswa sebetulnya, Ada banyak elemen ya. Elemen.
Dan yang kedua, Indonesia Gelap, BMSI Kerakyatan itu mencetuskan tajuk Indonesia Gelap ini sejak 4 Februari sebetulnya. 4 Februari yang itu dalam tajuk Indonesia Gelap dalam mengevaluasi 100 hari kerja Prabowo Gibran, yang kita refleksikan adalah Indonesia Gelap ini adalah bahasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kekecewaan masyarakat di masa yang akan datang melihat situasi kondisi hari ini dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kecemasan akan masa depan anaknya, akan masa depan dia sendiri gitu sebagai orang tua, masa depan adik dan keluarga kita semua sebetulnya. Jadi menyentuh seluruh sektor sebenarnya gitu. Lalu kenapa menggunakan diksi kata gelap? Artinya kan kita masih ada redup Indonesia. Apakah memang kedepannya Indonesia segelap itukah begitu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang? Iya, sebetulnya bulan Agustus mungkin masyarakat Indonesia juga paham ada Garuda Biru. Iya. Peringatan darurat. Itu aksi besar-besaran juga di seluruh Indonesia. Dan hari ini sebetulnya berubah warna jadi Garuda Hitam. Ini kita simbolisasi gelap karena ya tadi kecemasan, kekhawatiran masa depan kami juga gelap gitu. Masa depan anak-anak kami juga akan gelap jika memang pemerintah tidak responsif, aparatur-aparatur di dalamnya tidak berbenah, tidak berevaluasi. Presiden Prabowo harus lebih sensitif gitu melihat keadaan ini. Lalu apa tuntutan dari mahasiswa sekarang? Ya sebetulnya kita ada 13 tuntutan yang mungkin di media juga banyak sebenarnya. Satu sebenarnya yang pertama adalah ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta hapuskan pemangkasan bagi sektor pendidikan. Karena inilah yang menjadi triggering sebenarnya Mas Mbak. Dari aksi kali ini ada potensi UKT akan naik dengan dipotongnya anggaran pendidikan dengan KIP atau beasiswa bagi menengah ke bawah. Terus ada kemudian cabut proyek strategis nasional yang bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Selanjutnya ada hapuskan multifungsi ABRI, ada sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menjadi akar daripada efisiensi yang kemudian tidak akurat. Ada ketujuh, evaluasi penuh program makan bergizi gratis yang kemudian kami rasa tidak akurat jika alokasi efisiensi ini beratus-ratus triliun dialihkan semuanya ke MBG. Kita perlu ingat ada masalah pendidikan yang masih kurang merata, ada masalah kesehatan yang masih kurang merata. Setelah itu ada realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, desak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya 10 tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. 11 efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih karena kami percaya bahwa apa yang kemudian menjadi kegelapan hari ini adalah akibat dari aparatur-aparatur yang kemudian ada di dalam Kabinet Merah Putih yang tidak sejalan, yang mungkin berbelok, yang kemudian mengkhianati amanat reformasi dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tatip yang mungkin juga ramai dibicarakan, dan terakhir reformasi Polri. Oke, itu ada 13 tuntutan. Dan tagar Indonesia atau tajuk Indonesia Gelap ini dikeluarkan karena udah bentuk keresahan. Kang Ujang, ini sebenarnya kalau tadi Mas Satria mengutip, tidak hanya dari elemen mahasiswa saja loh Kang Ujang, tapi juga seluruh elemen lain ini juga merasa resah, bahkan sampai dipilih Indonesia Gelap, gelap hitam gitu. Ya, kalau kami memaknai ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa bagian daripada pilihan kita memilih negara yang demokrasi. Baik. Artinya kebebasan berpendapat itu dijaga oleh kami semua, oleh Bapak Presiden. Tapi Mas Satria, ya seluruh rakyat Indonesia, kami perlu jelaskan bahwa Pak Presiden sedang berbenah ini. Contoh di Kementerian Kehutanan ada 28 izin yang ilegal dicabut. Pagar laut juga kan dicabut. Banyak sekarang menata Indonesia, termasuk salah satunya dengan efisiensi itu. Jadi kalau misalkan tuntutannya itu sejatinya kami sedang menata bangsa ini yang tahap demi tahap. Jadi misalkan efisiensi, kenapa misalkan itu dilakukan? Kita butuh, karena memang kita butuh program-program apa bisa alihkan untuk kepentingan membeli gabah petani, untuk subsidi pupuk, merenovasi sekolah, membangun jembatan. Ini yang kita lakukan. Nah, ke depan terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, nah kita benahi satu-satu. Nah, kami melihat ada 4 ya apa yang disampaikan Bapak Presiden.
pertama ini yang penting ya ketika Bapak Presiden pertama kali dilantik. Pertama itu pemberantasan korupsi. Ya. Hari ini kejaksaan, kepolisian dan KPK sudah mulai greget lagi. Yang kedua pemberantasan narkoba. Itu kita galakan lagi. Yang ketiga adalah pembasmian judi online. Bagaimana udah jutaan situs sudah diblokir. Dan tadi uang-uang judi online itu ya kita sita ya daripada ke luar negeri, ini menjadi penting. Yang keempat yaitu penyelundupan. Ini kan hal-hal yang kita benahi untuk bernegara ke depan. Ya kita banyak misalkan di masa lalu, misalkan izin tambang yang 1 hektar, tahu-tahu 5 hektar. Izin batu bara yang biasa 10 hektar, tahu-tahu ada 20 hektar. Ini kita benahi bersama. Cuma memang mungkin masyarakat agak kaget ketika Pak Prabowo menata ini satu demi satu gitu. Dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden jalan yang terbaik untuk memastikan bahwa langkah-langkah pemerintah itu on the track. Nah, kalau tadi Mas Satria khawatir ya tentu itu hak dari teman-teman mahasiswa dan kita tata kembali Indonesia agar Indonesia memang cerah gitu, gemilang, dan kita targetnya adalah Indonesia Emas 2045. Saya dosen ya, tentu ingin membangun optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk jalan kebaikan. Mas Satria, Bang Pangi ya, kami baru 3 bulan dari 60 bulan yang ada, artinya 57 bulan ke depan kami harus bekerja, bahkan kami bekerja 4 jam, tidak tidurnya 3-4 jam sehari. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah banyak, misalkan cek kesehatan gratis. Kalau ulang tahun silahkan cek. Ini kan program yang luar biasa, akan menyasar 280 juta rakyat Indonesia. Dan ini program kesehatan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, Mas Satria mengkritik MBG misalkan. Bagi kami MBG ini pertama di Asia Tenggara. Ya. Dan ini untuk kepentingan jangka panjang. Anak-anak Indonesia harus sehat. Ibu-ibu hamil, ibu menyusui, itu juga harus sehat. Anak balita juga harus sehat. Ini menumbuhkan keyakinan bahwa membangun kesehatan Indonesia menjadi penting. Ini juga, nah lalu juga apa? Targetnya adalah terbukti kan bahwa kehadiran siswa juga meningkat. Lalu banyak yang meminta dipercepat penyebarannya, sehingga Pak Presiden menginginkan bahwa ini penerima manfaatnya lebih besar lagi. Targetnya di Desember 2025 itu 15 juta penerima manfaat. Hari ini sudah 770 penerima manfaat. Artinya kami melakukan pembenahan di sana-sini untuk memastikan kami membangun optimisme. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tentu bagian daripada demokrasi yang harus kita hormati. Tetapi tadi kami harus jelaskan kepada publik, kami sudah melakukan hal-hal yang banyak ya dalam konteks 3 bulan terakhir ini. Lalu misalkan UMP yang naik 6,5%. Lalu juga tadi soal petani nelayan UMKM, diputihkan hutangnya. Ini clear, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sangat jelas keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Jadi perlu dipahami bahwa kami bekerja untuk kepentingan rakyat, begitu. Baik, Kang Ujang, kan kita sudah mendengarkan juga bagaimana kemudian permintaan, ada 13 permintaan artinya yang diajukan dari BEM seluruh Indonesia terkait evaluasi dari kinerja Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya sejauh ini kemudian apa yang di poin-poin mana yang menjadi concern dari Pak Presiden untuk segera dibenahi begitu dari 13 poin tersebut? Ya, kekhawatiran tadi juga soal beasiswa. Ya soal UKT, anggaran pendidikan. Ya, kan sudah clear. Ibu Menkyu di DPR sudah mengatakan tidak ada efisiensi, tidak ada pemangkasan terkait beasiswa dan UKT. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Apa? Terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan pelayanan publik, itu tidak ada pemangkasan sama sekali. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri, yang sudah ongoing beasiswa di dalam negeri gitu, jalan seperti biasa, membangun optimisme. Bahkan saya 2015 pernah ke Melbourne gitu ya, ke Australia, melihat anak-anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa, bekerja keras untuk mereka selesai, dokter-dokter muda itu di Australia banyak. Artinya ini jalan saja, bergerak untuk memastikan mereka menjadi dokter-dokter terbaik gitu ya, yang memang ilmunya bisa bermanfaat. Mas Satria dan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia tidak usah khawatir, kita bangun optimisme, dan beasiswa itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu. Terkait dengan UKT juga tidak ada akan kenaikan. Kami sayang kepada mahasiswa, kami sayang juga kepada rakyat Indonesia. Oke, langsung ke Bang Ipang ya. Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda.
bagaimana kemudian dari pemerintah memberikan bahwa sebenarnya mungkin ada banyak keresahan dari elemen masyarakat, tapi satu sisi banyak juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam waktu 3 bulan atau 100 hari kerja ini. Nanti bisa dijawab bagaimana analisanya Bang Panggi sesaat lagi. Kami kembali pemirsa. Ya, kembali lagi bersama kami, langsung saja melanjutkan pertanyaan yang sudah menggantung tadi, Bang Panggi. Ini kan sebenarnya ada tajuk Indonesia Gelap yang jelas tidak bisa diabaikan, karena kalau kata Mas Satria ini sudah tidak hanya elemen mahasiswa, tapi juga elemen-elemen lainnya juga terlibat. Ini bagaimana Bang Panggi melihatnya? Tapi satu sisi juga Kang Ujang mengatakan banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Iya Mbak Gita sama Mas Philip, yang Kang Ujang dan Mas Satria ya. Pertama tentu saja Indonesia gelap atau redup sebenarnya kan itu. Kalau saya lihat kalau Pak Prabowo pidato lagi Indonesia gelap endas semula lagi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi maksud saya ini gelapnya atau redup. Sebenarnya 100 hari ini nggak ada yang ditangkap tuh. Berarti kan nggak redup sebenarnya, nggak gelap juga. Kalau ditangkap kan repot ini. Kemudian 100 hari ini juga dibakar foto Prabowo aman-aman aja tuh. Justru yang redup itu gelap itu di era Jokowi. Itu foto dibakar nggak ketemu tuh bisa ketangkap gitu. Jadi kita apresiasi pemerintahan sekarang sebenarnya cukup demokratis. Yang kedua adalah kalau pidatonya Jokowi kemarin itu yang memancing, yang membuat Pak Prabowo jadi menarik juga tuh. Contoh pidato beliau mengatakan nggak ada tuh yang berani kritik Prabowo. Hari ini ditantang sama mahasiswa, ya kan? Jadi Jokowi yang buat biang keroknya di situ, saya bilang. Karena apa ngomong nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani presiden kuat. Akhirnya sekarang ditantang sama mahasiswa. Apa yang nggak berani dikritik hari ini? Dibilang gelap Indonesia kan? Nah, jadi pemadam kebakaran tetap Pak Prabowo. Efisiensi hari ini kan pemadam kebakaran Pak Prabowo juga, karena 10 tahun poya-poya, ya kan? Gimana nggak bansos 500 triliun salah sasaran digunakan sebagai alat politik. Tapi jadi, kan yang kemudian jadi 13 poin permintaan dari BEM seluruh Indonesia sendiri adalah bagaimana saat era Pak Prabowo. Di programnya Pak Prabowo. Nah, makanya hari ini tuntutan mahasiswa ini kan menarik semua nih. Ya. Perampasan aset. Jangan omong-omong aja Prabowo ini. Kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Timur Tengah bagian selatan apa namanya. Nah, sekarang buktikan dong perampasan aset ini. Bisa nggak dieksekusi ini supaya jangan omong-omong. Ya, yang kedua adalah duit fungsi ABRI. Tapi kan melanggar sendiri sekarang duit fungsi banyak dilakukan hari ini, merangkap jabatan. Nah, ini kan tantangan juga. Nah, ini harus hati-hati. Nah, termasuk ini menarik ini, jangan tidak tepat sasaran kesehatan dan pendidikan. Enggak pas sekali dipotong itu, enggak valid itu. Jadi maksud saya kalau hanya sekedar ATK, kalau perjalanan dinas yang lain itu oke. Tapi kadang-kadang enggak fairnya gini. Misalnya kemarin Partai Coklat masih aman dananya, Partai Hijau masih aman, DPR pertahanan BIN-nya, tapi kesehatannya udah mengerikan, pendidikannya dipotong-potong. Nah, itu akhirnya kan protes itu, gerakan itu kan muncul dari situ sebenarnya. Nggak fair, ada ketidakseimbangan, tidak equal gitu dalam proses ini. Yang ketiga, ini publik juga mencurigai, maksudnya ini efisiensi begini nggak gitu-gitu amat lah gitu, sampai sebesar ini, sampai mati lampu, lift dimatikan itu kan terlalu norak gitu loh. Sampai proses negara berjalan nggak stabil kan. Kalau efisiensi memang nanti akan ditarget untuk misalnya makan siang gratis, saya juga curiga. Ini gimana sih makan siang gratis sampai besar segitu ini? Ini jangan-jangan ini Danantara ini. Danantara ini akan dijadikan proyek juga pos baru yang penting ke depan gitu. Misalnya gini, akan dikasih dana talangan 1.000 triliun itu modal awal Danantara ini. Nanti ujungnya 9.000 triliun. Nah, Danantara ini kan kekecewaan Pak Prabowo terhadap BUMN yang jadikan sebagai sapi perahan, bacakan politik ya. Kepentingan tim sukses buzzer masuk jadi BUMN. BUMN nggak pernah untung, rugi terus tuh. Tapi kan Bang Panggi artinya nah, sekarang Danantara ini apa nih DNA-nya nih? Politik atau bisnis juga? Nah, sekarang udah mulai ditarik ke politik juga. Mestinya pure Pak Prabowo memberikan arahan jelas, tegas, lurus. Danantara ini berbeda dengan BUMN. Ini pure bisnis, near politik. Tapi ujungnya sekarang udah mulai gelagat tarik kepentingan politik juga yang jadi orang-orang penting di Danantara ini. Jadi Danantara itu besar katanya mau ditarik. Nah, kalau efisiensi ini tujuannya hanya makan siang gratis, nggak sesadis ini harusnya nggak geger gini. Ini kayaknya pengamat rasa kritikus juga ya. Kang Ujang boleh minta tanggapannya langsung ya. Saya boleh jawab ya, Mas Panggi.
tidak ada yang dipotong dana pendidikan itu. Sektor pelayanan publik, sektor bantuan sosial tidak ada. Ini sangat clear. Ini harus kami jelaskan. Yang kedua, dana antara itu dana investasi. Nanti Mas Pangi awasi, mahasiswa awasi. Bahkan mantan-mantan presiden kan minta dijadikan ya sebagai dewan pengawas di situ. Karena Pak Presiden ingin terbuka bahwa memastikan selama ini kita ini mohon maaf ya banyak uang-uang di luar negeri. Banyak investasi-investasi yang uangnya itu ada diparkir di sana. BUMN kita tata gitu. Kita tata. Oleh karena itu kami perlu waktu, dan tadi soal dana antara awasi bersama saja agar apa memang perjalanannya ini betul-betul uang dikelola dengan baik, dikelola dengan transparan. Ini yang kita butuhkan ke depan agar terjadi kepercayaan publik kepada kami. Kami ingin membangun bangsa kok. Pemerintahan Pak Prabowo tidak ingin korupsi kan? Ingin pemerintahannya bersih. Ini kan harus ditunjukkan oleh kami juga sebagai penyelenggara negara. Lalu terkait dengan persoalan-persoalan dinamika yang lain ya, kami yakin ya bahwa tadi soal kritik itu bebas kok. Kami sepakat dengan Bang Pangi ya, ini pengamat nasional yang luar biasa gitu, bahwa tidak ada kok yang ditangkap sampai hari ini. Dulu di masa yang lalu gitu banyak aktivis yang curhat ke saya, Bang, saya baru demo aja ditangkap dan lain sebagainya. Hari ini nggak ada. Hari ini terbuka, hari ini demokrasi. Tadi 13 tuntutan juga sudah disampaikan oleh mahasiswa. Kami menyerap aspirasi itu. Tentu kami juga perlu meluruskan mana yang menjadi tuntutan yang harus kami tanggapi dan jawab, mana yang juga salah arah, salah tembak. Artinya ada juga yang ke DPR ya, gitu. Nah kalau bicara tadi sasarannya salah tembak, kita mau ke Mas Satria. Ada salah satunya adalah yang dinilai salah tembak begitu, salah sasaran adalah bagaimana kemudian meminta pencabutan impres terkait efisiensi. Padahal kan itu bagus. Benar. Pertama sebenarnya Mas, pada proses ini kita tuh melihat efisiensi itu bagus gitu. Cuman pada proses konsolidasi yang kami lakukan, kami membaca situasinya bahwa ada beberapa perangkat-perangkat yang kemudian ada di kabinet itu saja tidak kemudian mengacu tuh pada impres. Buktinya dikti atau pendidikan tinggi itu dipotong gitu. Sedangkan itu tidak masuk dalam spesifikasi atau klasifikasi anggaran-anggaran yang harus dipangkas gitu. Dan yang kedua, kami sepakat kok gitu masalah efisiensi. Yang kemudian kami kritik adalah anggaran yang kemudian diambil, diefisiensi, dipangkas, digunainnya buat apa nih gitu. Ketika kemudian ada narasi 300 triliun, 400 triliun digunakan untuk MBG, kami tidak sepakat tuh. Karena kami juga ikut mengacu pada kajian-kajian yang ada di NGO atau LSM, misal dari Celios. Celios bilang bahwa ada 64,48 triliun anggaran yang digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis bagi anak orang kaya. Gitu. Kalau mungkin alasan hari ini jubir-jubir istana bilang bahwa yang diisi dari MBG itu bukan hanya perut, tapi nutrisi otak. Ada 64,8 triliun ini anak orang kaya yang makannya lebih bergizi dibanding makanan 10.000, 15.000 yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya tidak tepat sasaran. Dan kami mencanangkan lebih baik anggaran-anggaran MBG ini hanya diprioritaskan untuk anak menengah, anak dari orang tua yang menengah ke bawah, rentan miskin, anak di daerah 3T tertinggal terluar terdepan, keluarga miskin yang mengalami malnutrisi, balita dan ibu hamil yang membutuhkan untuk gizi. Ini yang kemudian menjadi prioritas. Nggak semuanya gitu. Pemerintah juga harus melihat alokasi-alokasi anggaran-anggaran lain. Bayangkan, Mbak, Mas, Bang, kalau misalnya ada pemangkasan MBG tidak semua anak gitu, akan ada tambahan manfaat kalau abang bilang gitu. Ya MBG karena ini segala macam. Kami berdebat hampir 1,5 jam untuk bicara kita tolak MBG atau kita minta evaluasi MBG. Dan kami sepakat MBG harus dievaluasi, bukan ditolak. Ada manfaat-manfaatnya. Kami tidak naif, Bang. Kami tidak naif. Gitu. Nah, ketika kemudian efisiensi itu tepat sasaran, akan ada surplus sebanyak 259 triliun yang bisa digunakan buat KIP tambahan untuk 18 juta siswa, program kartu sembako untuk 19 juta KPM, bisa untuk BPJS 47 triliun atau setara dengan 98 juta orang. Artinya masih ada anggaran-anggaran yang mungkin tidak hanya dialokasikan untuk MBG saja, Kang Ujang, tapi harus tepat sasaran, harus dievaluasi juga efisiensi ini. Pos-posnya untuk seperti apa? Ya, masukan sudah banyak ya dari masyarakat, dari orang tua ya. Terus tadi dari mahasiswa bahwa tiap hari kami MBG itu dievaluasi. Setiap saat ada kekurangan minus di sana sini, ini sedang kita perbaiki.
Yang pasti kalau tadi soal penerima manfaat orang-orang kaya, ya memang programnya program universal. Oleh karena itu tadi masukan dari mahasiswa, masukan dari publik itu kan menjadi perhatian kami semua, bahwa sejatinya ada sisi-sisi yang minus yang kita harus perbaiki, ada yang kurang yang harus kita perbaiki pula. Nah, di saat yang sama kami yakin bahwa ini program terbaik yang kami miliki untuk memastikan bahwa generasi-generasi emas itu akan muncul dan tumbuh. Dasarnya dari makan bergizi gratis dulu. Tadi kritikan itu kita terima sebagai bagian daripada tadi untuk mengkoreksi ada yang kekurang, yang minus-minus itu. Dan kami terbuka untuk itu. Tetapi bahwa program ini program yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami agak aneh kalau misalkan program yang bagus, yang baik itu ditolak. Tapi mahasiswa tadi tidak menolak, sekali lagi, hanya mengkritisi kenapa misalkan yang sudah terlalu besar. Bukan, yang sudah kenyang, udah kenyang ya kan dapat. Nah, ini menjadi evaluasi kami yang jelas bahwa ini program yang terus kita jalankan sehingga apa? Sehingga di ujung nanti 2029 penerima manfaatnya 82 juta lebih. Dan ini kan menyasar tadi ibu hamil terbantu, ya, ibu menyusui, anak balita. Iya, ini kan mereka semua welcome dan menerima. Ketika 6 Januari itu kami kick off, kami mulai, ketika itu penerima manfaatnya masih sedikit, semua mendorong Pak Prabowo untuk mempercepat, bayangkan. Kami belum dapat. Kami bilang ya bertahap. Dan sekarang ya, terbukti seluruh komponen bangsa gitu ya, ada yang mengkritisi itu baik, di saat yang sama membutuhkan program ini agar menyentuh ya semua kalangan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Satria, anak-anak yang tidak mampu. Begitu. Baik, saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau kita melihat dari 13 permintaan dari BEM seluruh Indonesia ini kan ada yang terkait program, ada juga yang syarat akan politik begitu. Apakah kemudian aksi dari BMSI ini murni dari melihat fenomena bahwa ini ada kebijakan-kebijakan yang sedikit tidak menguntungkan rakyat, atau justru ada yang berupaya untuk menunggangi aksi ini? Dijawabnya sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan perbincangan. Tadi ada pertanyaan yang sedikit sudah nafsu pengen langsung dijawab ke Bang Panggi begitu ya. Bang, jadi kalau melihat ini dari aksi BEM seluruh Indonesia ini, sebenarnya ini memang murni melihat fenomena masyarakat yang semakin terbebani dengan program-program Pak Prabowo, atau memang ada unsur-unsur dalam tanda kutip ada yang berupaya menunggangi aksi ini? Harapannya sih tidak ya. Ya, sebenarnya kan ini harusnya murni ya. Ya, muazin kebangsaan lah. Mereka panggilan dari kampus nih turun gunung. Di satu sisi dulu, saya masih ingat 10 tahun yang lalu tuh mereka nggak bisa demo. Ya, maksudnya nggak bisa turun seperti sekarang ngomongnya bebasnya. Nggak bisa seramai sekarang turunnya. Walaupun waktu itu hidup juga susah, ya kan? Barang semua naik. Cuma celana pendek aja yang nggak naik di era itu. Tapi nggak ada yang demo tuh waktu itu. Kemana mahasiswanya? Takut saya disalahkan lagi. Tapi sekarang ini sudah LPG sudah dibatalkan. Haji sudah 80 jadi 50 juta. Ada katanya medical check up tadi. Makan udah siang gratis. Itu namanya apa? Pagar laut sudah dirobohkan. Apalagi kurangnya Prabowo kan begitu. Ditambah lagi misalnya apalagi tuh pajak kemarin udah dibatalkan 12%. Ini kan semua rakyat ini. Nggak ada yang nggak pro rakyat semua, populis semua ini. Termasuk apalagi itu yang di mana gelapnya kan gitu. Ini redup di Jokowi gelap dulu. Tapi kan ini permintaannya di era kepemimpinan Prabowo. Tetapi hidup Jokowi ini yang problem. Jadi itulah makanya hidup Jokowi itu problem. Karena apa? Hari ini penderitaan yang tidak ada masa depan itu karena 10 tahun yang ugalan itu. Anggaran tidak efisiensi itu. Nah sekarang yang dibebankan nggak fair dong, pendidikan kesehatan dipotong. Baik. Ya nggak valid gitu loh. BPJS nggak ada lagi yang ditanggung negara. Ini kan brengsek namanya. Masa semua list penyakit BPJS nggak ada, tinggal obatnya katanya sakarat aja ditanggung BPJS. Itu kok kurang ajar namanya. Nggak fair ini. Jadi maksud saya yang dipotong. Makanya saya bilang, nih satu lagi nih. Tadi ada tuntutan kan, rombak kabinet, rombak segera. Kalau begini terus ini beban Prabowo itu jadi penyakit itu di dalam. Ya, kenapa? Karena kan ada tuntutan rombak kabinet kan? Rombak kabinet. Nah, mungkin Pak Satria karena bisa menurut saya itu yang akan menjadi clear bahwa Prabowo itu adalah clear berdiri bukan karena hidup Jokowi gitu loh. Bang, kalau ngomongin tunggang menunggang, rasanya ketika kami bergerak dituduh ditunggangi, kami tidak bergerak ditanya mahasiswa kemana. Kami nggak banyak menjadikan persoalan apa yang menjadi omongan di luar. Karena kami jelas ada tuntutan, konsolidasi kami berjam-jam, koalisi masyarakat sipil, bukan hanya subjektivitas mahasiswa, ada naskah akademik. Yang nggak ada naskah akademik kan revisi undang-undang bermasalah yang di Senayan tuh.
karena kami kan pakai naskah akademik. Yang kedua, saya sepakat sebenarnya hidup rakyat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini artinya kalau ada yang hidup ada yang mati. Dan kami percaya yang mati adalah rakyat. Kalau misalnya Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi di dalam satu gelanggang manusia yang mendengar pidato dia yang harusnya berwibawa dan influence itu bisa nge-influence orang lain gitu. Yang ketiga, Kang Ujang sebenarnya saya cukup terganggu kalau misal bilang bahwa hari ini mahasiswa demo tidak ketangkap dan ini diklaim sebagai prestasi pemerintah. Kami meyakini demo tidak ditangkap itu adalah semestinya Undang-Undang Dasar menjamin kami, bukan prestasi pemerintah. Gitu. Justru ketika kemudian demo ditangkap itu menjadi masalah. Jadi ketika kemudian ada demonstrasi dan sebagainya macam kebebasan berekspresi yang teman-teman lakukan, jangan anggap kami tidak ditangkap sebagai prestasi pemerintah. Baik, ini mungkin sedikit saja kembali Mas Satria bahwa target dari demo ini sebenarnya apa dalam waktu dekat? Karena kan mengingat ini kan targetnya sampai tanggal 20 begitu ya. Betul. Apa yang ingin di kemudian yang jelas dicapai? Target kami bahwa satu, rising issues sebenarnya untuk menaikkan isu-isu. Dan yang kedua, goals kami adalah 13 ini direspon. Entah responnya baik atau buruk, kami terima minimal respon. Minimal kami mengerti bahwa apa yang kami tulis, apa yang kami konsolidasikan ini dibaca, didengar oleh pemerintah dan Senayan. Karena sasaran tembak yang kemudian ada di tuntutan kami adalah pemerintah dan legislatif sebetulnya. Jadi kami masih menunggu 13 tuntutan kami direspon dengan problematika-problematika yang ada. Kalau misal direspon dengan Kang Ujang bilang bahwa ya tidak akan ada potongan nih bagi pendidikan karena kemudian di statement oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Bagi kami artinya Pak Prabowo harus sadar bahwa problematika anti LPG sampai ada 2 orang rakyat kita yang mati karena anti LPG. Itu akibat menteri yang tidak selaras pada presidennya. Gitu ya kan. Mungkin langsung saja itu nih kalau minta direspon gitu. Maka harus rombak dan evaluasi total. Bukan hanya program evaluasi, bukan hanya kebijakan, tapi orang-orang tidak hanya merombak kebijakan, tapi juga merombak kabinet. Ini juga salah satu tuntutan dari mahasiswa juga ini Kang Ujang. Ya ini aspirasi ya dari Mas Satria dan teman-teman BEM ya. Tentu Pak Presiden akan mendengarkan aspirasi itu dan soal reshuffle itu soal kewenangan 100% dari Bapak Presiden. Perlu kami jelaskan juga ini Mas Satria, Bang Pangi, teman-teman seluruh Indonesia. Indonesia masih terang benderang. Jadi tidak usah khawatir. Pertama, ini pendidikan menjadi prioritas pemerintah, tidak ada pangkasan apapun. Ini sangat clear. Jadi adik-adikku ya di seluruh Indonesia silahkan kuliah kembali, yang sudah dapat beasiswa silakan. Bahkan saya Mas Satria ya sering menandatangani beasiswa kok. LPDP di luar negeri, dalam negeri saya sering. Jadi saya itu terus optimis kok. Saya tanda tangan, mereka dapat beasiswa, alhamdulillah karena dosen. Nah yang kedua, ada kesehatan rakyat menjadi agenda penting negara. Cek kesehatan gratis, ulang tahun silahkan tersedia di seluruh Indonesia di puskesmas. Lalu efisiensi untuk alihkan alokasi anggaran yang berpotensi bocor ke program yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Ini menjadi penting. Yang keempat, ekonomi Indonesia semakin kuat ada di atas negara-negara lain. Yang kelima ini penting. Kemiskinan ekstrim menurun. Bisa cek. Yang terakhir, paket stimulus ekonomi di bulan Ramadan kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada 8 di kuartal pertama. Ini kan untuk mendorong publik agar betul-betul negara hadir. Satu lagi titip Kang Ujang, Kang Ujang. Boleh, Bang. Cabut undang-undang ITE. Kalau memang demokratis. Jadi salah satu permintaan. Berarti itu bisa ditambah jadi 14 tuntutan mungkin ya nanti ya untuk satu lagi tuntutan tambah. Jangan jadikan Danantara sebagai bancakan politik seperti bansos. Kayaknya banyak titipan permintaan nih begitu ya. Nanti kalau dilihat masyarakat nanti gerakan mahasiswa ditunggangi Bang. Baik. Tapi kita akan tunggu bagaimana respon dan tentunya aksi ini masih terus berlangsung esok hari ya. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dan respon dari pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa segera diantisipasi. Terima kasih. Terima kasih sama Bang Pangi, atas waktunya dan juga Mas Satria. Kita tadi sudah melihat bagaimana ya dialog kita tentang Indonesia gelap. Ternyata bukan cuma Indonesia gelap. Kalau kata Kang Ujang ada yang terang, tapi ternyata ada yang gelap juga Kang, bahwa kehadiran Cristiano Ronaldo di Indonesia masih gelap begitu ya. Akan kita bahas di segmen selanjutnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.